wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai resiko. Lebih kepada penentuan resiko. Nah, persyaratan awal dari penentuan resiko adalah penetapan tujuan. Penentuan resiko adalah identifikasi dan analisis resiko yang relevan untuk mencapai tujuan entitas yang membentuk satu dasar untuk menentukan cara pengelolaan resiko. Jadi, resiko itu ada apabila perusahaan sudah menentukan satu tujuan. Misi perusahaan apa? Tujuan perusahaan apa? Untuk mencapai tujuan tersebut, pasti kan ada kendala. Nah, kendalanya itu kan berupa resiko-resiko gitu. Nah, di sini tuh kita tuh harus menentukan resiko-resikonya apa supaya perusahaan dapat mencapai tujuannya. Menentukan resiko itu, kita itu melalui mengidentifikasi pertama-tama resikonya apa, lalu mengukur resikonya seberapa besar. Yang ketiga adalah penempatan prioritas. Jadi resiko apa nih yang paling beresiko, yang mana nih prioritasnya. Setelah itu, kita melakukan manajemen resiko gitu. Di mana dalam manajemen resiko itu, kita mengontrol resiko tersebut dengan internal control. Nah, yang pertama adalah kita kan harus menetapkan tujuannya dulu ya. Nah, di mana tujuan itu sendiri itu terbagi tiga, yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan pengamanan sumber daya terhadap kerugian. Tujuan tersebut bervariasi berdasarkan pilihan manajemen mengenai struktur dan kinerja. Yang kedua adalah tujuan pelaporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang handal, termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mengandung kecurangan. Tujuan tersebut terutama diarahkan oleh persyaratan-persyaratan eksternal. Yang ketiga adalah tujuan ketaatan. Tujuan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Tujuan tersebut tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti peraturan lingkungan, cenderung serupa untuk semua entitas dalam beberapa kasus dan beberapa industri. Jadi contohnya gini, kalau tujuan operasional itu seperti misalnya perusahaan eh, harus efisien dalam melakukan suatu produksi sehingga dapat mencapai income yang besar. Nah, kalau untuk tujuan pelaporan keuangan, yaitu pelaporan keuangannya itu dapat disajikan dengan sesuai dengan ketetapan PSAK gitu misalnya. Dan laporan keuangannya itu harus reliable, harus bisa diandalkan. Tujuan ketaatan adalah contohnya adalah kayak perusahaan sudah patuh kepada peraturan lingkungan seperti misalnya adalah CFR. Nah, setelah kita menentukan tujuan, maka kita harus tahu nih macam-macam resiko ada apa aja supaya kita bisa mengidentifikasi resiko-resiko perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, resiko-resiko itu ada 5. Nah, yang pertama adalah resiko bawaan. Apa sih resiko bawaan? Resiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kebijakan atau prosedur struktur kontrol internal terkait yang ditetapkan. Jadi contohnya gini, resiko bawaannya AR itu apa? Berarti tidak tertagih. Resiko bawaannya persediaan apa? Misalnya kayak suatu perusahaan retail seperti Unilever. Berarti resiko bawaan dari persediaannya apa tuh? Berarti resiko bawaan dari persediaan itu misalnya kayak banyak barang yang akan hilang gitu. Terus yang kedua adalah risiko kontrol. Risiko kontrol adalah risiko bahwa salah saji material yang bisa terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah dan dideteksi tepat waktu oleh struktur kebijakan atau prosedur kontrol internal suatu entitas. Jadi resiko kontrol itu adalah resiko di mana internal kontrol perusahaan tidak bisa mengontrol resiko yang ada gitu. Yang ketiga adalah resiko deteksi, di mana resiko auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu hal gitu. Jadi misalnya ya resikonya adalah resiko yang tidak dapat terdeteksi. Contohnya gimana ya? Oke, gini aja. Resiko deteksi dapat terjadi karena seorang auditor memutuskan
tidak memeriksa 100% saldo atau transaksi atau karena ketidakpastian lainnya. Jadi contohnya itu kayak sampling ya, resiko deteksi itu. Jadi kita kan kalau ngaudit itu kan harus berdasarkan sampling, tapi kan tidak semua kalau sampling itu kan berarti kan nggak semuanya diperiksa gitu. Nah, resiko deteksi itu adalah resiko bahwa yang tidak kita periksa itu ternyata ada suatu kesalahan gitu. Yang keempat adalah resiko EDI. Nah, EDI itu adalah Electronic Data Interchange, adalah sebuah sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling terhubung untuk dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas-batas organisasi. Jadi, kerawanan sistem EDI ini adalah tinggi karena kegagalan sistem pada setiap 3 tahapan gitu. Jadi resiko EDI itu adalah resiko di mana komputer database dan pusat informasinya itu tiba-tiba error. Nah, biasanya kalau resiko EDI ini itu si internal auditnya itu harus punya bagian IT sendiri ya. Nah, yang kelima adalah resiko kecurangan manajemen. Resiko kecurangan manajemen adalah resiko yang terkait dengan kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh manajemen gitu. Dalam si kecurangan manajemen ini itu ada prosedur-prosedur yang sebagai contoh prosedur-prosedur yang bisa dilakukan gitu. Misalnya seperti membuat ekspektasi kuantitatif untuk saldo akun, membuat resiko investigatif dan saldo materialitas kuantitatif. Yang ketiga adalah membandingkan saldo akun aktual dengan ekspektasi auditor. Nah, dalam resiko kecurangan manajemen ini ada 3 elemen yang akan digunakan dalam proses mengevaluasi resiko manajemen tersebut, yaitu kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen, motivasi yang dapat dilandasi terjadinya kecurangan, yang ketiga adalah tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindak kecurangan. Itu bisa kalian baca di halaman 130 untuk resiko kecurangan manajemen. Nah, setelah tadi kita menentukan resikonya apa gitu kan, mengukur resikonya bagaimana, berarti kan resikonya kan harus kita manage tuh, makanya kita masuk ke dalam manajemen resiko. Nah, cara melakukan manajemen resiko itu adalah kita itu dengan cara mengendalikan dan menerima resiko. Yang kedua adalah menghindari dan mendiversifikasi resiko. Yang ketiga adalah membagi dan mentransfer bagian-bagian resiko ke unit lain. Nah, dalam manajemen resiko ini, sebentar ya, saya ini dulu, tadi mana ya? Nah, dalam resiko manajemen ini, sorry. Ini karena saya meng-summary dari buku, jadi agak lompat-lompatan biar enggak. Oke, nah dalam melakukan manajemen resiko ini, tadi kan caranya yang pertama adalah mengendalikan dan menerima resiko. Nah, mengendalikan adalah mengkontrol. Mengontrol adalah aktivitas organisasional untuk mengurangi elemen resiko, baik dari segi besaran maupun jumlahnya. Jadi dengan mengontrol itu adalah mengurangi elemen-elemen resikonya. Yang ketiga adalah dan menerima resiko. Menerima risiko itu dengan memperbolehkan risiko kehati-hatian yang diperlukan untuk kemajuan dan keuntungan. Jadi risikonya nggak apa-apa, dikit-dikit ada gitu loh, selama diperlukan untuk memajukan keuntungan. Jadi yang pertama itu adalah kita mengendalikan, gitu kan, mengurangi elemen risiko dan mencoba untuk menerima risiko tersebut. Yang kedua adalah menghindari atau mendiversifikasi risiko. Kalau menghindari itu, melibatkan perencanaan ulang proses bisnis untuk mengubah pola resiko. Jadi sebisa mungkin si resikonya itu ditiadakan dengan cara merancang ulang proses bisnisnya. Lalu ada lagi mendiversifikasi resiko, yaitu resiko dengan menyebarkan total resiko ke operasi-operasi yang terpisah. Misalnya, menggunakan
menggunakan berbagai pemasok untuk bahan baku yang penting. Jadi didiversifikasi gitu. Jadi kita bagi-bagi resikonya itu menyebar. Jadi kalau misalnya ada satu yang nggak benar, masih ada yang lain yang bagus gitu. Yang ketiga adalah membagi dan mentransfer bagian-bagian resiko ke unit lain. Nah, ini adalah dengan melibatkan pekerjaan kontraktual dengan pihak ketiga untuk menerima sebagian atau semua resiko. Contohnya adalah kita membagi resiko itu dengan perusahaan asuransi. Nah, di mana peranan internal audit dalam manajemen resiko adalah dalam proses evaluasi resiko, internal audit juga memperhatikan aspek positif dari manajemen resiko dan menyebabkan fungsi internal audit mengambil langkah positif untuk memberi kontribusi bagi kebaikan manajemen. Jadi, sebenarnya manajemen resiko itu bisa membantu auditor dalam bisa membantu auditor dalam menentukan resiko-resikonya si internal audit ini gitu. Nah, auditor itu membantu manajemen untuk mengambil resiko yang menguntungkan dan berhati-hati dengan cara yang layak dan efisien gitu. Nah, si internal audit ini itu harus memperluas bidang auditnya agar bisa mencakup kontrol resiko, pendanaan resiko, dan administrasi resiko. Nah, kontrol resiko itu mendukung suatu program kontrol risk dan kerugian secara proaktif, memberikan insentif maksimum untuk peran serta dalam program kontrol risk, lalu memonitor efektivitas dari si kontrol risknya itu. Nah, yang kedua adalah pendanaan resiko. Pendanaan resiko ini dengan mempertimbangkan semua sumber keuangan yang ada. Yang kedua adalah mempertahankan proteksi terhadap kerusakan yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah mengalokasikan biaya pendanaan resiko di antara unit-unit operasi secara wajar. Dan yang keempat adalah resiko administrasi. Resiko administrasi itu adalah menciptakan dan mempertahankan komitmen manajemen terhadap manajemen resiko, menerapkan struktur manajemen resiko yang terdefinisi dengan baik, mengembangkan tujuan tahunan yang ditargetkan dengan jelas. Yang keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan semua tingkat manajemen yang terpengaruh. Nah, tujuan dari proses manajemen resiko ini bisa kalian baca di halaman 135 ya, karena agak banyak nih. Jadi kalian baca aja, tidak saya jelaskan. Nah, metode analitis dalam melakukan manajemen resiko itu ada banyak metodenya gitu. Ada pembuatan flowchart gitu. Jadi untuk untuk membangun sebuah internal kontrol yang baik gitu kan ya, untuk mendeteksi resiko, maka kita bisa membuat flowchart gitu supaya lebih jelas alurnya. Jadi kita mengidentifikasi resikonya juga lebih gampang. Yang kedua adalah dengan kuesioner internal control. Nah, ini adalah isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tanggapan naratif dari responden. Jadi kita tuh mencari informasi dengan bertanya gitu. Jadi itu si internal auditnya itu tuh lebih paham gitu loh. Ini cara kerjanya gimana? Ada kelemahan-kelemahan apa enggak gitu dari si jawabannya si manajemen. Yang ketiga adalah memakai analisis matriks. Nah, analisis matriks ini adalah merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak gitu. Yang keempat adalah metode ilustrasi COSO. Jadi di dalam metode ilustrasi COSO ini itu kita kayak seperti menetapkan tujuannya dulu gitu. Terus kita menganalisis resiko, faktor-faktor resiko, kemungkinan gitu. Ini bisa kalian baca ya untuk metode ilustrasi COSO ini agak panjang itu di halaman 143. Dan yang kelima adalah metode Courtney. Metode Courtney ini kayak semacam statistik gitu. Jadi saya nggak saya jelasin, kalian nggak akan saya keluarin juga hitung-hitungannya di ujian. Oke, udah selesai bahan mengenai resiko di pertemuan ini. Sekian dari saya, terima kasih.